Tauhid Metafisik Channel. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta benda spirituality? Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Tentunya di second channel Tauhid Metafisik ini kita akan menawarkan batu permata ya, beserta lab memonya di sini yang judulnya adalah Rumah Allah terbuat dari batu ini. Nah, tonton sampai selesai ya, supaya Anda mengerti, tidak gagal faham. Nah, tentunya judul ini saya buat bukan sengaja membuat kontroversi, tapi ini kenyataan dengan bukti-bukti dalil. Dan tentunya ini kita akan jelaskan dari situs terkenal di dunia ya. Tentunya ada 7 situs yang nanti teman-teman bisa lihat ataukah cek sendiri ya. Ini adalah batu emerald ya. Emerald ada yang hijaunya cerah ya, ada hijau tua. Tentunya ini disebut di Indonesia dengan batu zamrud ya. Tentunya ini garansi keaslian dengan lab memonya sangat banyak ya. Nah, dulu ini jumlahnya adalah 133 pieces, dan ini sekarang sisa sekitar 90 pieces ya. Yang laku itu 43 pieces. Dan ini sebagian barang baru kita update ke teman-teman pecinta second channel Tauhid Metafisik. Ini saya kirim banyak ke pejabat-pejabat ya, baik itu di Malang, di Jakarta ya, di daerah-daerah. Tentunya dengan kualitas yang sangat mantap, juga garansi kenaturalannya. Nah, sebelum kita melanjutkannya, untuk mengingatkan buat pecinta spirituality ya, ini kalau mau dirawat bisa menggunakan minyak misik putih yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu. Diyakini oleh ulama, kiai, ustadz, bagus untuk membooster energi pusaka atau gemstone yang terpendam selama jutaan tahun. Ini murni ya, tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu. Nah, ini misik putih, pemaharannya terpisah, dan ini masuk kategori batu mulia ataukah batu permata emerald ya. Nah, teman-teman bisa lihat sambil saya angkat ya, di sini ada lengkap ringnya, dari ring 16 atau ring 6 sampai ring 21 ataukah ring 11. Nah, ada warna gold, ada warna silver ya, dan mewah-mewah, ringnya baru-baru dan perawan, tidak pernah dipakai. Sambil kita angkat ya. Nah, tentunya kita jelaskan dari 7 situs terkenal di dunia. Yang pertama ya, www.n.m.wikipedia.org/wiki/Colombian Emerald. Nah, teman-teman bisa lihat ya situsnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kualitasnya. Yang kedua dari situs dunia ya, yaitu www.crystalfalls.com/emerald. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman bisa cek di situ ya. Nah, yang ketiga adalah www.healingcrystals.com/emerald ya, yang teman-teman bisa lihat. Dan yang selanjutnya adalah www.orori.com/ororids/batu strip zamrud ya, karena bahasa pasarnya di Indonesia ini zamrud ya. Nah, yang selanjutnya www.hajij.com/id/articles/zamrud. Nah, itu bentuk screenshot situsnya. Yang selanjutnya m.republika.co.id/ars zamrud ya. Nah, ars itu rumah Allah atau singgasana Allah ya. Dan yang selanjutnya adalah www.islamislogic.wordpress.com/zamrud. Nah, itu situs-situs yang teman-teman bisa cek sendiri nih. Ringnya mewah-mewah ya. Biasanya permata itu banyak dibuat ringnya itu menggunakan zirkon. Dan di sini ada yang hijau Tosca ya, ada yang hijaunya tua kental seperti ini. Tuh. Jadi pilihannya banyak ya. Ringnya juga baru-baru, bagus-bagus.
Dan di belakang juga agak-agak besar ya. Kita jelaskan kepada teman-teman, zamrud ya adalah batu permata atau batu mulia yang berwarna hijau sampai hijau tua ya. Zamrud termasuk mineral silikat beril, mengandung berilium dan warna hijaunya disebabkan oleh mineral yang bernama kelumit kromium. Nah, ini kita jelaskan dari sisi ilmiah, sisi spiritual ya. Ini lengkap, jadi buat pecinta spirituality mendapatkan penjelasan. Buat Anda yang tidak suka hal metafisika atau spiritual, Anda ambil dari kelangkaan dan penjelasan ilmiahnya. Nah, adanya kandungan mineral vanadium dan besi yang menyertai kelumit kromium tadi ya akan menyebabkan ragam zona pada warna hijau tersebut. Kekerasan zamrud termasuk tinggi, yaitu 7,5 dalam skala Mohs ya. Nah, seperti di sini ya, ada lab memo yang kita unjukkan kepada teman-teman. Tuh, dia 7,5 skala Mohs. Ini origin Kolombia ya. Tuh, sangat banyak ya. Ini tentunya barcode-nya terdaftar di tempat kita menglab ya. Jadi garansi natural. Nah, tentunya penghasil zamrud berkualitas tinggi itu adalah Kolombia, dan kemudian ini semuanya adalah Kolombia ya, alhamdulillah. Ada dari Siberia ya, ada Afrika Selatan, ada Zimbabwe dan Brasil ya. Nah, saat ini tambang batu zamrud di Rusia atau Siberia, Kolombia dan Afrika Selatan, tentunya di Zambia sudah ditutup. Ketersediaan batu zamrud asli semakin sedikit ya. Jadi stoknya yang beredar itu semakin sedikit ya, semakin terbatas. Nah, kalau di lab ini hasilnya adalah kita angkat salah satu memo ya. Ini ada dua jenis memo, baik itu ACC Games Lab dan ini dari Nusa Games Research ya. Mereka semua punya nomor yang bisa dicek di sana ya. Nah, misalnya ini ya, natural emerald beryl ya, nama hasil labnya. Kekerasannya ini 7,5 skala Mohs ya. Nah, seperti ini 7,5 skala Mohs. Nah, di sini contohnya untuk keratnya ya, untuk dimensi panjang lebar tinggi, warnanya hijau, tembus cahaya atau transparan. Ini bentuk cuttingannya ya. Ada aslinya dari mana, Kolombia, dan ini nanti kita jelaskan. CE minor, ada CE insignifikan, ada non dan sebagainya ya. Ini rumus kimianya adalah Be3Al2SiO6. Nah, ini secara ilmiah. Nah, sambil kita angkat, coba yang kuning ya. Nah, biasanya hampir semua zamrud yang beredar memiliki hasil lab CE. Nah, yang saya bilang tadi ini CE ya. Ini paling banyak CE. Nah, apa itu CE? Itu dalam bahasa Inggris adalah Clarity Enhancement of Emerald ya. Specified as known, ada insignificant, ada minor, moderate ya. Nah, apa artinya? Maknanya adalah proses peningkatan kejernihan atau kecerahan dari emerald menggunakan oil atau minyak yang masuk lewat celah ya. Nah, CE ini artinya proses peningkatan kejernihan dengan menggunakan minyak ya. Tentunya ini sudah rata-rata di seluruh dunia ya. Nah, ada tingkat dikasih kejernihan itu sebagai non ya, atau tidak sama sekali, ada insignifikan atau di titik-titik tertentu, minor atau sedikit, dan moderate itu keseluruhan untuk volume ataukah jumlah oil atau minyak tersebut di dalam batu. Jadinya dia itu minyak khusus untuk treatmentnya ya. Karena dari bongkah alam yang seperti teman-teman lihat itu ada seperti guratan, itu ciri khas dari fisik bongkahan batu emerald. Nah, CE itu adalah hal biasa di batu zamrud ya. Dan untuk yang non atau tidak sama sekali, itulah yang langka. Biasanya untuk yang super clean itu harganya miliaran, yang biasa dipakai oleh Angelina Jolie ya, dan orang-orang hebat di dunia. Nah, itu hanya beberapa pieces, itu harganya miliaran. Dan yang CE ataukah Clarity Enhancement itu rata-rata jumlah yang beredar yang normal itu ya di pasaran. Nah, ini kalau dari ada non tadi saya jelaskan ya, itu yang harga miliaran, ada insignifikan di titik-titik tertentu, ada minor, misalnya ini minor ya. Ini minor ini artinya sedikit ya.
Dan di sini ada moderate juga, kita unjukkan kepada teman-teman. Nah, ini moderate. Moderate ini hampir keseluruhan CE ya. Nah, tentunya semakin banyak treatment oil khususnya, maka harganya itu semakin murah ya. Semakin sedikit treatmentnya, maka dia semakin mahal. Begitu rumusnya ya. Tentunya di sini nanti ada yang ditawarkan, ada CE minor ya, ataukah yang sedikit, ada yang moderat, itu harganya berbeda. Nah, dan yang sudah laku itu ada 43 pieces ya. Dan ini kita update stok terbaru, tentunya beserta lab memo. Ada juga istilah dari batu zamrud yang harganya murah karena dilakukan penambahan zat atau juga treatment dengan hasil lab, antara lain ada C ya. Nah, kalau hasil labnya, komennya ya, misalnya di memo ini itu C doang, itu malah lebih murah, disebut coating ya, atau ada CO, itu artinya dilapisi atau diselaputi, artinya di batunya ini ditutupi ya. Nah, ada kalau di hasilnya D itu lebih murah lagi, ataukah disebut dyeing, ataukah pencelupan atau dicelupi. Nah, kalau dia O doang, kalau dalam bahasa Inggris ya penjelasannya, yaitu significant application of color and or colorless oil and or epoxy like resins and or wax ya, yang memiliki makna aplikasi penggunaan yang signifikan dari warna dan atau minyak tanpa warna dan atau epoksi dan atau lilin ya. Nah, itu yang murah, yang CO, yang D, yang O ya. Nah, ini yang lumayan harganya ya, karena dia minor moderate di sini. Jadi bukan yang C, O atau D itu yang murah. Nah, teman-teman bisa lihat tampilannya sambil kita angkat ya. Nah, sekarang kita ingatkan untuk Colombian Emerald atau zamrud Kolombia. Itu adalah jenis yang paling indah dan mahal, dan ini adalah semua jenis zamrud Kolombia. Di sini juga bagus-bagus tuh ya. Nah, zamrud adalah batu permata hijau berharga yang ditambang di berbagai pengaturan geologis selama lebih dari 4.000 tahun. Nah, zamrud telah menjadi salah satu yang paling berharga dari semua permata di bumi. Jadi dia ini permata salah satu yang paling berharga di bumi. Bahkan dia untuk kualitas tertentu dia setara berlian berkualitas ya. Kolombia yang terletak di benua Amerika Selatan merupakan negara yang menambang dan memproduksi zamrud paling banyak untuk pasar global. Diperkirakan bahwa Kolombia menyumbang 70-90% dari pasar zamrud dunia. Nah, ini semua Kolombia ya, tentunya yang jenis yang paling indah dan mahal. Nah, meskipun perdagangan zamrud Kolombia memiliki sejarah yang kaya sejak era pra-Kolombia, peningkatan permintaan dunia untuk industri batu permata di awal abad ke-20 telah menyebabkan harga zamrud hampir 2 kali lipat di pasar global. Nah, tentunya dia semakin mahal ya, karena zamrud ini yang saya bilang tadi sebagian tempat penggaliannya sudah ditutup. Nah, ini yang hijaunya pekat nih. Tuh, jadi bagus-bagus ya, ringnya juga baru-baru. Sambil kita angkat. Nah, seperti ini yang saya maksud ya, bongkahnya itu ada guratan alami ya. Tuh. Dan dia ini sangat keras, yaitu 7,5 skala Mohs. Nah, hingga 2016 perdagangan zamrud Kolombia menjadi pusat konflik sipil Kolombia yang melanda negara itu sejak 1950-an selama ribuan tahun. Zamrud telah ditambang dan dianggap sebagai salah satu permata paling berharga di dunia ya. Zamrud pertama yang pernah tercatat berasal dari Mesir kuno, di mana mereka sangat dikagumi oleh Ratu Cleopatra. Seperti teman-teman lihat ya, Ratu Cleopatra menggunakan batu zamrud. Selain nilai estetikanya, zamrud sangat dihargai di zaman kuno karena diyakini dapat meningkatkan kecerdasan ya, melindungi pernikahan, memudahkan persalinan, dan dianggap memungkinkan pemiliknya untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Nah, itu penjelasannya bukan ngarang-ngarang ya, tentunya diambil dari situs terkenal yang saya jelaskan tadi ya. Nah, secara geologis zamrud Kolombia dikatakan sebagai zamrud paling murni di dunia karena endapan zamrud Kolombia adalah satu-satunya di bumi yang ditemukan di batuan induk sedimen daripada di batuan beku. Nah, dia ini adalah zamrud salah satunya yang terbaik ya. Nah, gerakan tektonik yang menciptakan pegunungan Andes ataukah gunung penghasil zamrud memaksa bahan mentah zamrud, berilium, kromium, dan vanadium yang ditemukan di tanah menjadi cair dan gas. Bahan-bahan ini masuk ke dalam retakan di media sedimen yang mengelilinginya
dan akhirnya mendingin dan mengkristal hingga menjadi permata zamrud. Nah, itu proses terjadinya ya. Dari kandungan berilium, kromium, vanadium itu menjadi cair dan gas, kemudian dia masuk ke retakan sedimen gunung ya, tentunya dia mendingin dan mengkristal selama ribuan juta tahun sehingga menjadi permata zamrud. Tuh, itu silsilahnya saya jelaskan kepada teman-teman sambil kita angkat ya. Proses selanjutnya sehingga dia menjadi bening ya. Nah, larutan garam yang ditemukan di batuan sedimen pada akhirnya membersihkan kotoran seperti besi yang menutupi mineral beril lain dari pembentukan ke batu yang mengkristal. Proses rumit ini menghasilkan zamrud paling terkenal yang ditemukan di tambang Kolombia. Nah, itu prosesnya begitu rumit, sambil kita angkat ya. Nah, orang Eropa diperkenalkan dengan keindahan zamrud pada tahun 1500-an ketika Spanyol menginvasi Amerika Selatan, di mana suku Inka memuja zamrud sebagai permata yang memberikan perlindungan dari para dewa selama ratusan tahun. Nah, itu sejarahnya ya, suku Inka memuja batu ini. Nah, seperti banyak batu permata, zamrud memiliki banyak makna yang berasal dari budaya dan kepercayaan yang berbeda. Dalam mitologi, zamrud adalah batu Dewi Venus yang menjadikan zamrud berkaitan dengan romansa, cinta, keindahan, dan kecantikan. Karena batu zamrud dihargai cukup tinggi, tidak heran kalau banyak orang yang menjual zamrud palsu atau tiruan di pasaran. Nah, zamrud ini paling banyak tiruannya ya. Tentunya di sini garansi kenaturalannya dan juga ada lab memonya beserta lab memo. Nah, sekarang sambil kita jelaskan ya, bahwa rumah Allah atau singgasana Allah atau ars ya terbuat dari batu zamrud hijau. Tentunya ini bukan ngarang-ngarang, dari situs dan ada dalilnya ya. Nah, penjelasan tentang ars yang demikian juga dipertegas dengan hadis yang diriwayatkan Abu Asyeh dari Hammad ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan ars dari permata zamrud hijau dan diciptakan baginya tiang penopang dari batu permata yakut merah. Nah, jadi zamrud ini digunakan untuk menciptakan ars ya, itu Rasulullah bersabda. Nah, di ars terdapat 1000 bahasa atau lisan, di bumi diciptakan 1000 umat, setiap umat bertasbih kepada Allah dengan bahasa ars. Nah, itu dalilnya. Selain maksud dari batu habasi, batu hitam yang tembus merah, keterangan banyak ulama lain juga tentang hadis yang menyatakan bahwa mata cincinnya itu mata cincin habasi adalah salah satu jenis batu zamrud yang terdapat di Habasi yang berwarna hijau dan berkhasiat menjernihkan mata dan menjelaskan pandangan. Nah, itu dalilnya ya. Dan di dalam kitab Al-Mufrodat, batu cincin yang berasal dari Habasi adalah salah satu jenis zamrud yang terdapat di Habasi. Warnanya hijau, bisa menjernihkan mata dan menerangkan pandangan ya. Tentunya lihat di Abdul Rauf Al-Munawi ya, kitabnya tentunya Faidlul Qadir ya, ada Bayrut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah juz 5 halaman 216. Nah, teman-teman bisa cek di sana. Nah, di dalam banyak kitab besar permata zamrud dijelaskan memiliki manfaat ya. Ini dari kitab-kitab manfaatnya banyak ya. Nah, ini kita ambilkan yang ini ya. Nah, yang pertama manfaatnya adalah memudahkan urusan. Imam Ali alaihissalam berkata, memakai cincin zamrud memudahkan urusan dan tidak menyulitkan. Ini rujukan dari kitab Kafi ya, 6 halaman 471 dan Tawabul A'mal halaman 176, Wasail 5-93 dari kitab Jami'ul Akbar halaman 135. Tuh, itu banyak banget sumbernya ya. Jadi bukan seenak sendiri mengatakan terbuat rumah Allah itu dari batu zamrud, tapi banyak dalilnya. Yang kedua, fungsinya menghilangkan kemiskinan dan menyebabkan kaya. Nah, ini juga bukan ngarang-ngarang. Nah, Rasulullah SAW bersabda memakai cincin zamrud menghilangkan kemiskinan, dirujuk dari kitab Makarim Al-Akhlaq halaman 89 ya. Nah, dalam hadis lain Imam Ali Al-Ridho alaihissalam berkata ya, memakai cincin zamrud mengubah si miskin menjadi kaya, rujukan kitab Hilyatul Muttaqin halaman 18 ya. Dan Imam Syafi'i, teman-teman bisa lihat screenshotnya ya, juga menyebutkan batu zamrud ini dan boleh digunakan asal tidak dipakai dalam kesombongan. Tentunya imam-imam mengenal batu ini ya. Nah, tentunya bagi muslim nih ya, dianjurkan punya. Dan ini batu mulia emerald ini atau zamrud ini adalah batuan yang sangat diburu ataukah dicari oleh para ustadz ya.
Makanya kiai atau ustaz paling banyak menggunakan permata emerald atau zamrud ya. Nah, jadi warnanya ada yang hijau segar ya. Tuh, ini hijau tua, jadi banyak pilihan. Dan sekarang kita akan jelaskan untuk fungsi ilmiah permata zamrud ataukah emerald ini ya. Nah, ini tentunya dari kandungan mineral untuk fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsinya menenangkan emosi, menyegarkan pikiran dan reflektif otak, tentunya sebagai terapi ya. Yang kedua, terapi peremajaan anti penuaan dini ke pemakai ya. Yang ketiga, terapi menangkal penyakit epilepsi ya, sambil kita angkat. Nah, yang keempat adalah hijau pada warna zamrud itu warna terbaik sebagai terapi merawat mata dan kejernihan penglihatan. Yang kelima, terapi pemulihan penyakit menular. Yang keenam, terapi kesuburan dalam reproduksi. Yang ketujuh, terapi merevitalisasi organ tubuh yang lemah. Dan yang terakhir, terapi menguatkan sistem otot dan tulang belakang. Nah, itu untuk fungsi dari ilmiahnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa ke WhatsApp admin ya. Nanti diunjukkan foto di jari beserta juga memonya, lab memo. Semuanya ini terdaftar, ini nomor barcode-nya ya. Tuh, tanda tangan gemologisnya ya. Tuh, ini pokoknya garansi keasliannya. Tuh. Dan sekarang saya coba pakai ya di jari sambil saya jelaskan untuk fungsi metafisika permata zamrud ya, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya ya. Tuh, untuk berbagai warna, ada hijau cerah, ada hijau sangat seger ya, ada yang toska, nah, dan berbagai ukuran supaya teman-teman tahu saja untuk tampilannya ya. Medium, ada juga small ya, tentunya ringnya juga sangat-sangat mewah. Nah, sekarang kita jelaskan untuk fungsi metafisika permata zamrud. Yang pertama, media permata yang mempengaruhi alam bawah sadar untuk menghindarkan dan menghilangkan kemiskinan seperti di dalil tadi ya. Yang kedua, media memudahkan segala hajat dan urusan. Yang ketiga, batu kebijaksanaan meningkatkan memori otak dan kekuatan mental pemakai. Itu bukan ngarang-ngarang ya. Nah, yang selanjutnya adalah zamrud dihargai keindahannya oleh semua agama besar di dunia. Nah, yang kelima adalah zamrud dikenal simbol keabadian sejati di Mesir kuno, hadiah dari Thoth ataukah dewa kebijaksanaan ke Cleopatra. Yang keenam, zamrud digunakan untuk membuat rumah Allah atau ars dan disukai Rasulullah, para waliullah dan Imam Syafi'i seperti saya jelaskan tadi. Tuh, ringnya mewah-mewah juga ya. Nah, yang ketujuh adalah media meningkatkan rasa cinta ke keluarga, pasangan dan sahabat. Yang kedelapan, media untuk berkarir, dagang dan kemajuan bisnis. Yang kesembilan, bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk menjaga fisik dan non fisik. Nah, jadi itu penjelasannya. Ringnya mewah-mewah ya. Ini perawan semua, belum pernah dipakai dan bagus-bagus, hijaunya juga lengkap tuh. Dan tentunya beserta lab memonya ya. Nah, ini banyak banget nih lab memonya tuh ya. Nah, monggo ya buat teman-teman pecinta second channel Tauhid Metafisik, ini emerald ataukah zamrud nih, natural tentunya ya, beserta lab memo. Teman-teman bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas. Hijaunya seger nih, batu favorit atau yang diburu oleh para ulama ataukah oleh para kiai. Nah, ini zamrud atau emerald. Monggo teman-teman bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas ya. Dan tentunya jangan sampai kehabisan. Ini 43 pieces sudah sold out dan kita update lagi stok terbaru ya. Dan tentunya nanti diberikan fotonya di WhatsApp admin ya. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan ini harganya berbeda-beda sesuai dengan tingkat CE-nya tadi yang saya jelaskan ya, tentunya beserta lab memo. Monggo jangan sampai kehabisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.